Kepergian Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah hingga kini masih terus menyisakan duka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Hal itu pula dirasakan oleh adik almarhum Bibi, Franz Faisal, yang kini melanjutkan hidup sebagai anak tertua di keluarganya. Berbagai macam hal, mulai dari bisnis, manajemen, hingga mengurus adik-adik, serta keponakannya Galaskai, kini ditekuni Franz sebagai pengganti sang kakak. Lantas, benarkah Franz Faisal sempat merasakan depresi dan juga bingung saat ia tiba-tiba harus mengganti banyak peran sang kakak sebagai anak sulung di keluarganya? Bagaimana pula kini Franz dalam mengurus bisnis, membantu usaha Haji Faisal, hingga mengelola akun YouTube sang ibunda? Lalu benarkah karena saking sibuknya, Franz kini bahkan tidak memiliki waktu untuk urusan cinta dan belum ingin memiliki pendamping hidup? Bagaimana pula ia menanggapi hubungan antara Fuji dan Thorik, hingga kabar kedekatan Fadly dan Marisha Icha? Di sisi lain, pasca sepeninggal Vanessa dan Bibi, konflik di antara keluarga mereka hingga kini tidak kunjung usai. Lantas seperti apa tanggapan keluarga Haji Faisal atas rencana pemindahan makam almarhum hingga sejumlah polemik lainnya yang masih terus bergulir panas? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, menjadi yang tertua di keluarganya, kini Franz Faisal menggantikan Bibi untuk membimbing adik-adiknya di masa depan. Tak hanya itu, ia pun harus turun tangan dalam sejumlah bisnis yang ditinggalkan sang kakak. Atas semua itu, Franz mengaku dirinya memang sempat tidak siap, bahkan kebingungan hingga tidak tahu harus berbuat apa. Siapa sangka, rupanya beberapa bulan sebelum kepergiannya, Bibi sempat memberikan pesan menohok kepada Franz. Ia mengatakan bahwa jikalau dirinya sudah tiada, Franz harus siap meneruskan kerja kerasnya untuk menjalankan usaha yang dibangun dari jerih payahnya. Lantas apa yang akhirnya membuat Franz Faisal kuat untuk menjalani peran sebagai almarhum sang kakak di keluarganya? Pas lagi aku pulang dari toko Cipadu, pas lagi aku beli bahan dari Cipadu, terus di Pajero tiba-tiba dia ngomong kayak gitu waktu aku lagi ngomongin tentang permasalahan bisnis, ya kan. Terus dia bilang, ya gue sama misalnya gue meninggal atau Vanessa meninggal atau dua-duanya meninggal, lo harus bisa jagain Putih, Gala, Ai, dan karyawan yang kerja sama gue. Lo harus bisa, walaupun lo harus kuat, walaupun lo gak bakalan kuat. Itu yang aku pikirin sampai sekarang. Saya emang jadi anak pertama, dan itu berat banget, dan itu benar-benar buat saya kaget. Jadi saya juga sebetulnya nggak tahu mau berbuat apa, tapi support dari orang-orang banyak banget, dari teman, dari sahabat almarhum segala macem, banyak banget yang support saya, teman-teman saya, bahkan orang yang nggak saya kenal pun support saya. Jadi saya benar-benar terima kasih. Kalau untuk tekanan, insya Allah karena bantuan dari orang-orang sekitar segala macam, karena support. Bahkan saya diajari untuk berbisnis oleh bukan dari bapak saya aja, tapi banyak orang seperti Mas Tom segala macamnya. Insya Allah saya bisa, saya yakin saya bisa, dan saya harus bisa. Karena itu amanah dari abang saya juga sering banget itu. Dia ngomong kayak begitu, kalau misalnya gue nggak ada nih atau gue misalnya lagi liburan, ya lu harus bisa segala macamnya. Kehilangan seorang anak itu tentu sangat sangat miris di perasaannya, itu sangat berat untuk berpisah dengan anaknya. Memang berat sampai sekarang pun
dia masih merasa kadang-kadang kalau apabila saya tinggal di rumah berdua dengan dia selalu merasa sedih. Kadang juga dia tidak bisa menahan air matanya keluar sendiri. Sempat merasa kebingungan bahkan depresi lantaran harus menggantikan peran Bibi. Namun Franz berusaha dengan sekuat tenaga untuk memenuhi harapan keluarga. Selain menjadi pembimbing bagi adik-adiknya, Franz pun kini terjun membantu bisnis Haji Faisal di bidang tekstil yang sudah digeluti selama 30 tahun. Tak hanya itu, Franz pun kini juga tengah mengelola akun YouTube milik ibunda tercinta, di mana ia berperan banyak dalam menentukan konsep hingga mengumpulkan kru untuk membantu ibunya menunjukkan eksistensinya dalam dunia masak-memasak. Lantas benarkah di antara semua kesibukan yang ia jalani, Franz juga berniat untuk terjun ke dunia entertain seperti halnya Fuji dan Fadly? Berat sih, karena aku nggak nyangka kalau aku bakalan jadi yang tertua sekarang. Karena biasanya kan aku ada aja yang aku tanyain ke abangku, tapi tiba-tiba nggak ada. Jadi aku bingung, mau nanya siapa lagi nih? Mau ngadu sama siapa lagi nih? Mau minta nasihat sama siapa lagi nih? Bingung jadinya kan. Ya mau nggak mau aku harus cari solusi untuk hal itu. Aku sekarang lagi sibuk emang ngurusin bisnis. Sekarang juga aku lagi ngembangin YouTube Mama Fuji dan usaha Mama Fuji dan serta bantu-bantu tekstil papaku. Aku lagi ngurusin semuanya. Aku bikin YouTube Mama Fuji karena aku pengen ibuku terkenal bukan hanya karena masalah ini. Aku juga pengen memberitahukan semua orang bahwa ibuku bisa punya skill yang lain, bahwa untuk dikasih tahu ke orang bahwa ibuku bisa memasak loh. Semuanya aku di YouTube Mama Fuji. Jadi yang partner-partner segala macamnya aku. Aku lagi fokus ke bisnis, cuman aku sekarang lagi coba juga untuk terjun ke dunia entertainment. Karena di situ aku ngeliat kan, alhamdulillah aku juga punya banyak followers. Ya syukur alhamdulillah aja saya ada perhatian daripada teman-teman yang almarhum. Jadi seperti yang disampaikan oleh teman saya itu kan tanam tuai, tanam tuai artinya apa yang ditanam tentu itu yang dituai ya. Jadi menurut saya memang si Pebi didampingi oleh orang-orang baik-baik, tidak terhingga bantuan. Jadi tidak terhingga maksudnya itu bagi saya jangankan itu. Bantuan support moral, material itu sangat berarti. Support aja, doa aja itu bagi saya nilainya sangat tinggi sekali. Lantas benarkah karena saking sibuknya, Franz pun kini bahkan tidak memiliki waktu untuk urusan cinta dan belum ingin memiliki pendamping hidup? Bagaimana pula ia menanggapi hubungan antara Fuji dan Thorik hingga kabar kedekatan Fadly dan Marisha Icha? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Selain menjadi panutan bagi adik-adiknya, tentu sosok Bibi begitu terkenang di mata Franz, lantaran menjadi contoh bagi keluarganya. Dan kini memegang tanggung jawab sebagai anak tertua, Franz pun tidak pelak merasa mendapatkan tanggung jawab yang sangat besar di pundaknya. Apalagi kini ia tidak memiliki banyak waktu luang, lantaran harus memegang alih usaha yang ditinggalkan sang kakak, membantu ayahnya, bahkan mengembangkan banyak bisnis lainnya. Lantas benarkah hal tersebut sempat menjadi beban pikiran bagi Franz hingga akhirnya belum ingin memikirkan soal asmara? Lalu benarkah banyak wanita yang tertarik dengan Franz bahkan sampai mengirimkan pesan langsung kepada dirinya? Aku benar-benar kaget ya. Maksudnya kayak aku sampai di chat-chat kayak gitu, di DM-DM kayak gitu. Ya aku sih senang banget dalam hati. Cuman kan kalau untuk dalam pilih jodoh segala macam, mungkin nggak dulu, mungkin bisa nanti-nantilah.
karena aku masih ada masalah yang harus aku selesaikan. Aku masih single, yang masih pacaran tuh adikku kan. Aku sih mencari-cari aja, cuman karena masih belum ada waktu, mungkin masih belum ada yang bisa aku seriusin segala macamnya, belum ada waktu untuk hal itu. Karena aku fokus untuk yang prioritas aja dulu. Di saat Franz masih sibuk menggeluti perannya sebagai pengganti Bibi, adik-adiknya tengah menjadi sorotan atas kehidupan asmara mereka. Salah satunya tidak lain adalah Fujianti Putri Utami yang sukses menyedot perhatian warganet atas hubungannya dengan Thorik Halilintar. Lantas seperti apa Franz melihat ikatan cinta yang kini dijalani oleh sang adik? Di sisi lain, adik laki-lakinya Fadli Faisal juga tengah menuai sorotan lantaran dijodoh-jodohkan oleh netizen dengan sosok Marisha Ica. Sebagai yang paling tua, Franz mengaku bahwa dirinya tidak mau ikut campur untuk urusan percintaan adik-adiknya karena itu merupakan ranah pribadi. Namun, selama mereka bahagia menjalaninya, ia akan selalu memberikan dukungan dan juga tetap memantau serta menasehati adik-adiknya untuk tetap menjunjung norma positif. Thorik tuh kalau aku ketemu orang baik banget, dan menurutku juga dia orangnya cerdas dan orangnya ramah. Ya menurutku dia, ya kalau misalnya Fuji menerima adikku, ya aku sih terima-terima aja. Itu tergantung adikku lagi, bagaimana dia menerimanya atau gimananya. Aku nggak bisa ikut andil dalam percintaannya kecuali si Thorik ini adalah orang yang tidak baik, baru mungkin. Tapi ini kan Thorik ini adalah orang yang baik. Kalau untuk nikah dalam 1 tahun lagi, ya itu semua tergantung Fuji lagi sih. Aku dilakain. Gak apa-apa. Aku dukung. Selama adikku bahagia, aku bakalan dukung. Kak Ica itu setelah di keluarga aku tuh udah kayak keluarga lah intinya, udah kayak kakakku. Dia baik banget. Kadang-kadang juga sering mentoring segala macam. Kalau deket sih kayak deket-deket keluarga ya. Aku sih bahagia aja. Maksudnya kayak kalau misalnya percintaan ya aku angkat tangan lah. Kalau misalnya percintaan seseorang aku nggak bisa ikut andil selama itu adalah hal yang baik. Kak Ica kan baik banget, dan yang bisa mungkin keluarga aku berikan cuma beberapa hal seperti masakan mama, dan alhamdulillah Kak Ica suka sama masakan mama. Kalau sama Ai kan emang sama-sama Ai terus sama keluarganya. Hubungan ada hubungan. Aku emang sering WhatsAppan sama Ai. Kita sering ketemu, sering komunikasi. Aku hari ini kesini gitu. Tapi kalau ada sesuatu yang lebih belum tahu ya, karena kan jodoh Allah yang tentukan, di tangan Allah, kita nggak tahu. Cuma saat ini sih sama Ai ya respect, karena Ai anaknya sangat sopan banget, attitude banget yang aku senang gitu. Dan yang paling membuat aku respect tuh karena orang tuanya sebenarnya. Orang tuanya sangat membuat aku kok berasa disayang banget aku sama orang tuanya sih. Itu hanya sebatas seperti pergaulan adik dengan kakak. Kenapa? Karena Ica ini sudah menganggap bapaknya sebagai bapaknya juga, ibu sebagai ibunya juga. Karena kedekatan hubungan kami sudah lama kami bergaul kan. Jadi tentu dengan anak saya juga dekat. Jadi dekat itu seperti kakak dengan. Ya saya bersyukur sekali, itu berasa bangga dan berterima kasih sekali ya. Artinya ada orang yang yang tertarik dengan anak saya, yang perhatian. Saya merasa bangga dan berterima kasih sekali. Namun semuanya itu kita pulangkan kepada takdir. Pasca sepeninggal Vanessa dan Bibi, konflik di antara keluarga Haji Faisal dan Dodi Sudrajat hingga kini tak kunjung usai. Lantas seperti apa tanggapan keluarga Haji Faisal atas rencana pemindahan makam almarhum hingga sejumlah polemik lainnya yang masih terus bergulir panas? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
kepergian Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah, tidak dipungkiri kedua belah pihak keluarga terus-menerus menjadi sorotan. Satu persatu dari mereka pun bermunculan dengan berbagai kabar berita, tidak terkecuali sosok Dodi Sudrajat yang tidak henti-hentinya diperbincangkan publik. Berawal dari penolakan dirinya atas hak perwalian hak asuh sang cucu Galaskai hingga permasalahan hukum dengan sejumlah orang menjadikan Dodi berada dalam pusaran pro dan kontra. Dan yang tidak kalah panas adalah wacana dirinya yang ingin memindahkan makam Vanessa hingga menuai kehebohan di tengah masyarakat. Belum selesai sampai di situ, bahkan kabarnya makam Bibi pun akan ikut dipindahkan. Lantas apa sebenarnya yang membuat Dodi Sudrajat sangat kekeh untuk tetap melakukan pemindahan makam tersebut? Bagaimana pula pertentangan yang muncul dari Haji Faisal? Soal gampang nggak gampang itu proses yang sudah dilalui sebenarnya. Saat ini concern keluarga itu adalah ke orang tuanya Pak DS yang baru saja meninggal beberapa hari yang lalu. Sehingga kita sedang fokus ke situ. Makanya kalau Pak Dodi sendiri juga di beberapa media juga beliau untuk sementara ini masih mengurungkan niat untuk tidak mau berkomentar banyak dulu kepada teman-teman media karena beliau masih berduka. Soal pemindahan makam itu sendiri, semalam saya coba untuk ingin mempertegas soal waktu kira-kira kapan. Beliau menyampaikan bahwa untuk sementara waktu bangsa masih berduka, jadi untuk sementara ini ya kita jangan bahas dulu soal itu. Nantilah kalau udah waktu yang baik, yang tepat, nanti kita coba akan bahas lagi kira-kira baiknya. Jadi saya bisa pastikan bahwa dalam waktu dekat ini, insya Allah rencana itu tetap. Penolakan dari masyarakat itu kan kita hargai, kita hormati. Itu kan bentuk apresiasi, bentuk rasa kasih sayang, penghargaan mereka teristimewa terhadap almarhum maupun almarhumah. Ya itu oke. Tidak ada masalah. Cuma kan kemudian ada hal lain juga yang menurut hemat saya mesti juga kita hargai dan kita hormati dari keputusan keluarga besar. Selain itu adalah merupakan amanat dari almarhumah waktu semasa hidup. Kemudian ya keadaan juga di sekitar makam itu. Kemudian ditambah lagi dengan beberapa waktu lalu ketika pemakaman itu saya kira kita juga semua tahu, kita juga semua lihat prosesnya seperti apa di dalam peti, kemudian dimasukkan aja, kemudian nuansa islaminya itu hampir nyaris tidak ada, dan karena pertimbangan-pertimbangan itulah yang kemudian membuat keluarga besar mereka rapat dan kemudian memutuskan bahwa ya memang makam ini harus dipindahkan. Ayah situlah kadang-kadang saya sulitnya, saya bingungnya sekarang. Kenapa? Kok saya dengar informasi ataupun di YouTube ataupun di media saya baca itu seakan-akan semuanya sudah sudah selesai, sudah siap surat-suratnya. Tapi ternyata setelah ditanya kiri kanan berita, jadi ternyata belum. Saya hubungin orang-orang yang mempunyai kewenangan di atas itu. Belum katanya kan. Dari awal saya nggak mau pindahkan. Masa saya pindahkan anak saya dengan orang sudah serukun itu, sehidup, kata orang sehidup semati. Nah, itu kalau sempat saya pisahkan itu bebannya di saya susah hilang itu. Memisahkan orang berdua yang udah setidak ya itu susah itu. Enggak. Kalau saya final bagi saya tidak akan pernah saya pisahkan. Kalau umpamanya pihak lain yang memisahkan, saya akan coba bertahan sejauh tidak menabrak undang-undang itu. Dipindahkan tapi nggak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, mungkin dari Pak. Oh, saya akan bertindak. Dengan banyaknya kontroversi yang menyelimuti dirinya, Dodi Sudrajat pun akhirnya memantik rasa penasaran netizen. Tak sedikit dari mereka yang ingin mengetahui apa sebenarnya pekerjaan Dodi selama ini. Pasalnya, ia dianggap terlalu banyak waktu untuk mengurus berbagai hal yang justru menimbulkan polemik. Tak hanya dengan keluarga Haji Faisal, bahkan dengan sejumlah pihak lainnya.
Apalagi hal tersebut seolah hanya menambah permasalahan demi permasalahan sepeninggal Vanessa Bibi yang tidak kunjung usai hingga saat ini. Lantas akankah kedua belah pihak keluarga saling menurunkan tensi dan memilih duduk bersama untuk membahas yang terbaik bagi semua, khususnya bagi Gala Sky? Pak Haji Faisal punya bisnis, punya usaha, alhamdulillah, disyukuri itu. Tapi kemudian Pak Dudi ya juga punya kerjaan. Nggak mungkin lah kemudian orang cuma hanya tiap hari warawiri, dia punya anak, dia punya istri, terus kasih makan mereka dengan apa? Terus memang harus diumbar-umbar apa pekerjaan beliau. Ya saya kira, nah inilah teman-teman netizen ini kan, ya karena mereka mungkin tidak tahu detail, melihatnya cuma hanya di permukaan, jadi membangun opini sendiri. Setiap hari saya juga pernah ke kantornya Pak Dudi kok. Gimana sih? Memang harus dijelaskan Pak Dudi kerjanya di sini, alamatnya di sini, gajinya segini. Ya, saya kira nggak begitu lah. Tapi terima kasih juga lah ada perhatian dari netizen. Sekarang ini adalah mesti kita semua membantu Pak Haji Faisal maupun juga Pak Dudi bersama keluarga besar dari kedua belah pihak ini agar bisa duduk dan merumuskan bagaimana mencari solusi terbaik. Soal-soal yang menurut hemat saya lebih ke memperuncing keadaan, lebih ke mempertajam perbedaan-perbedaan antara ya atau tidak, antara harus dipindahkan atau tidak. Yang menurut saya, ya kita untuk sementara ini kita cooling down dulu. Sejak dari awal persoalan ini kan sudah saya sampaikan bahwa saya ingin persoalan ini diselesaikan secara kekeluargaan, berdamai. Itu dari awal. Namun setelah berjalan waktu, telah banyak orang yang mengontak saya 1, 2, 3 ingin memediasi. Namun semuanya itu terputus di tengah jalan. Entah kenapa, Allahu alam, hanya Tuhan dan orang itu yang tahu. Sehingga dengan begitu saya berkesimpulan bahwa mediasi memang tidak bisa dipaksakan kayaknya. Jadi apa yang saya harapkan itu sepertinya sudah mulai tertutup pintu. Maka saya berkesimpulan, ya sudahlah, saya tidaklah pantas lagi berharap juga hal itu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.